Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang jaringan komputer dan internet. Sebelumnya perkenalkan saya Tiara Sembilan Biasa dari 15. Saya Mas Elan Rohani, absen 24. Saya sama sekali Farlan, absen 29. Saya dengan Praboya, absen 13. Langsung saja masuk ke materi, yaitu cyber security. Cyber security berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris, ya. Cyber yang artinya dunia maya dan security yang artinya keamanan. Secara istilah, cyber security merupakan bentuk perlindungan terhadap sistem yang terhubung ke internet. Ini termasuk perangkat keras, perangkat lunak, hingga data yang kami miliki. Cyber security merupakan upaya perlindungan terhadap keamanan data dan informasi dari berbagai serangan cyber atau cyber attack. Nah, yang kedua ada konsep cyber security. Yang pertama ada kerahasiaan atau confidentiality. Cyber security memiliki peran dalam menjaga kerahasiaan data dan informasi dengan mengontrol setiap akses data tersebut. Yang kedua ada integritas atau integrity. Sistem keamanan cyber harus memastikan data secara valid, konsisten dan dipercaya. Yang ketiga ada ketersediaan atau availability. Cyber security juga berkaitan dengan ketersediaan sistem, aplikasi atau data yang merupakan hak konsumen. Kemudian manfaat dari cyber security yaitu satu, melindungi data dan informasi penting. Manfaat utama dari cyber security adalah melindungi data dan informasi penting perusahaan. Data adalah aset berharga yang harus dijaga kerahasiaannya. Penerapan langkah keamanan cyber yang tepat dapat mengurangi risiko kehilangan data dan kerugian finansial yang bisa timbul akibat serangan cyber. Dua, mencegah serangan dan gangguan operasional. Sistem keamanan yang baik dapat mencegah serangan cyber yang berpotensi merusak sistem komputer, merusak software, atau menyebabkan gangguan operasional dalam era digital. Terhubung secara luas secara memiliki dampak yang signifikan pada reputasi perusahaan dan berkelanjutan bisnis. Menjaga kepercayaan pelanggan. Keamanan cyber yang baik juga membantu keamanan kepercayaan pelanggan, kesadaran pelanggan akan keamanan data mereka yang juga memiliki, sehingga mereka akan lebih mempercayai perusahaan yang bisa memberikan jaminan keamanan yang kuat. Penerapan langkah cyber security yang efektif bisa menjadi bukti dan meyakinkan pelanggan bahwa data mereka tetap aman dan terlindungi. Mematuhi peraturan dan standar keamanan. Bila sedikit sektor industri memiliki peraturan dan standar keamanan yang harus dipatuhi, penerapan cyber security yang baik dapat memastikan bahwa perusahaan Anda memiliki persyaratan dan kewajiban hukum terkait keamanan data dan privasi. Manfaat ini tidak hanya melindungi perusahaan dari sanksi dari gejala, tapi juga membangun reputasi yang baik di mata pihak pemangku kuasa. Selanjutnya, cara kerja. Yang pertama adalah network security. Melalui peningkatan keamanan jaringan internet, misalnya pada penggunaan antivirus, firewall, atau dengan barangnya autentikasi. Yang kedua adalah cloud security, perlindungan data yang berada di bawah risiko ancaman yang sering terjadi seperti pembajakan data pelayanan, penyalahgunaan, hingga pencucian data dan informasi. Contoh banyak politik adalah firewall, VPN, URL, dan encryption. Yang ketiga ada application security. Dalam pendalaman biasanya menggunakan sistem autentikasi seperti memberikan data pada penggunaan username dan password. Selain itu dapat juga menggunakan enkripsi dan login. Jenis ancaman cyber. Yang pertama ada cyber attack. Suatu serangan yang cenderung berkaitan dengan kepentingan menyerang nama baik orang lain atau organisasi. Kedua ada cyber crime. Suatu kejahatan penyerangan terhadap suatu sistem komputer berupa akses secara ilegal dan manipulasi data. Yang ketiga, cyber terrorism. Suatu kejahatan penyerangan terhadap suatu sistem komputer meliputi akses ilegal dan transmisi. Metode ancaman cyber. Phishing atau suatu tindakan penipuan atau memberikan informasi rahasia. Bonus dan juri. Bonus merupakan suatu aktivitas legal. Jadi SQL kita akan melakukan dialog dengan tujuan memonitoring dan menguji data. Kalau tercegah cybercrime, pertama menggunakan antivirus. Antivirus berfungsi mendeteksi virus merupakan perangkat dari ancaman cyber.
Yang kedua, baru atau mengupdate software. Saya bertanya biasanya berusaha melakukan intervensi jaringan komputer untuk visualisasi. Yang ketiga, gunakan sandi yang kuat. Gunakan kata sandi yang kuat agar sulit untuk mengakses dan mengvisualisasi perangkat lain. Yang keempat, hindari jaringan WiFi asing. Sebaiknya hindari menggunakan WiFi asing. Yang kelima, waspada terhadap email yang tidak dikenal. Hati-hati jika mendapatkan pesan email yang mencurigakan. Tata kelola data. Tata kelola data merupakan sebuah proses kebijakan orang dari standar untuk memastikan data atau informasi menjadi efektif dan efisien dalam penggunaannya. Aplikasi pengelolaan data dibutuhkan untuk memastikan data rapi dan digunakan dengan tepat setelah dimasukkan secara akurat ke dalam sistem. Selanjutnya, ada manfaat dari tata kelola data. Itu yang pertama, memiliki satu sumber yang benar, kualitas data yang lebih baik, manajemen data yang lebih baik, kepatuhan yang lebih cepat dan konsisten, dan yang terakhir, pengurangan biaya dan relatif keuntungan yang lebih tinggi. Selanjutnya, tata kelola data harus memperhatikan beberapa hal supaya menghasilkan keadilan data. Yang pertama, penguatan database. Yang kedua, keamanan database. Yang ketiga, keamanan jaringan. Dan yang terakhir adalah tata kelola akses. Selanjutnya, faktor-faktor dan konfigurasi keamanan jaringan. Faktor keamanan jaringan ada 7, yaitu confidentiality atau kerahasiaan, integrity atau integritas, availability ketersediaan, non-repudiation, authenticity, possession, dan unity. Konfigurasi keamanan jaringan. Konfigurasi keamanan jaringan dilakukan sebagai tindak lanjut dari rencana dalam pengamankan data dan informasi yang dimiliki. Pertama, perlindungan terhadap ancaman. 1. Audit, 2. Proteksi ancaman. Perlindungan informasi. Yang pertama ada enkripsi data, data pencatatan dan pemilihan database yang namanya keamanan fisik. Enkripsi data komprehensif. 1. Data yang selalu dienkripsi. 2. Enkripsi data transparan. D. Perlindungan tingkat lanjut. E. Langkah keamanan jaringan. 1. Yaitu password authentication. 2. Pengaturan firewall. 3. Metode enkripsi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan pengucapan kata yang kami lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.